Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan analisis NIB, NPWP, dan surat izin ekspor. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Ahmad Faza, Nazilul Fikri, Alvina Salsabella, Azita Putri, Milda Shifna, Mutiara Febriani. Outline-nya, yang pertama, penjabaran pertanyaan dosen. Yang kedua, penjabaran pertanyaan dari kelompok 1. Yang ketiga, penjabaran pertanyaan dari kelompok 3. Yang keempat, penjabaran pertanyaan dari kelompok 4. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, referensi. Penjabaran pertanyaan dari dosen. Pertama, kementerian apa saja yang terkait dengan NIB, NPWP, dan surat izin usaha? Yang pertama, NIB, nomor induk berusaha. Terdapat kementerian. Untuk NIB, terdapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk NPWP, nomor pokok wajib pajak yang berhubungan dengan kementerian yang berhubungan dengan NPWP itu terdapat Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Kemudian, untuk kementerian yang berkaitan dengan izin usaha, terdapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau Badan Pertahanan Nasional, ATR atau BPN. Berikutnya adalah soal nomor 2. Apakah WNA wajib memiliki NPWP? WNA wajib memiliki NPWP jika yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang ketiga, berniat bertempat tinggal di Indonesia serta memperoleh penghasilan di Indonesia. Tidak wajib jika tidak memenuhi syarat subjek pajak dalam negeri, tidak memperoleh penghasilan di Indonesia, dan jika menjadi subjek pajak luar negeri, WNA dikenai pajak melalui pemotongan atau withholding tax, tanpa harus memiliki NPWP. Soal nomor 3, mengapa izin usaha ekspor jasa penting? Izin usaha ekspor jasa sangat penting karena berfungsi sebagai dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan ekspor, sehingga meningkatkan kepercayaan mitra internasional dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi lintas negara. Selain itu, izin ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses berbagai fasilitas dan intensif dari pemerintah, seperti pembebasan pajak ekspor dan dukungan promosi di pasar global.
Dengan memiliki izin resmi, perusahaan juga dapat memperlancar proses administrasi perdagangan internasional dan memperkuat daya saingnya di kancah global. Kutipan dari Utami 2021. Selanjutnya, nomor 4, kita melakukan identifikasi nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor dari perusahaan. Perusahaan pertama yaitu PT Brick Quality Service. Memiliki nomor NIB 9120303111615 dan memiliki nomor NPWP 02.104.695.8/543.000. Adapun juga dokumen ekspor dari PT Brick, yaitu menyertakan PEB, PPL, invoice, bill of lading, dan dokumen fee legal yang telah sesuai dengan standar. Adapun perusahaan yang kedua yaitu PT Jawa Lili Furniture yang memiliki nomor NIB 8120000821381, NPWP 72.143.726.7/602.000. Dan dokumen ekspor yang pertama yaitu PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan dokumen fee legal yang saling berkesesuaian. Selanjutnya, perusahaan yang ketiga yaitu PT Ergo Furniture Indonesia yang memiliki nomor NPWP 21.012.846.7/426.000, nomor NIB 9120013042065. Adapun juga dokumen ekspor yang berupa PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan fee legal yang masing-masing sebanyak 48 dokumen. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, kita menyebutkan 3 contoh perusahaan dengan proses bisnis yang berbeda dan memberikan contoh dokumen NIB, NPWP, dan surat izin usaha ekspor. Perusahaan yang pertama yaitu PT Emindo Jaya Bersama. PT ini memiliki nomor NIB 8120000731919 dan nomor NPWP 84.607.176.9/003.000. Adapun juga dokumen ekspor yang sudah kami sertakan di sini. Selanjutnya, PT Aneka Kolin Utara yang memiliki dokumen surat izin usaha ekspor produk pertambangan dan memiliki nomor NIB 310110800174, nomor NPWP 01.276.902.2/308.00. Perusahaan yang ketiga yaitu PT Alterigo Coffee dan memiliki nomor NIB 91201056011518 dan nomor NPWP 76.568.265.3/802.000. Dan untuk dokumen surat izin usaha ekspor sudah kami sertakan di layar. Pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, menurut Anda, apa dampak jangka panjang jika banyak UMKM yang belum memiliki NIB, baik terhadap perkembangan usaha mereka sendiri maupun terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan? Nah, jawabannya, jika banyak UMKM yang belum memiliki NIB, maka dampak jangka panjang yang dapat mencakup keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan, dan peluang pasar yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan usaha mereka dan memperlambat perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana menurut Anda peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait manfaat NIB dan langkah konkret apa yang harus segera diambil untuk mengubah persepsi negatif tentang NIB dan membangun kesadaran bahwa legalitas usaha tidak selalu identik dengan beban finansial tambahan? Jawabannya, peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat NIB melalui sosialisasi, edukasi, dan program pendampingan lainnya. Langkah konkret yang harus diambil termasuk penyuluhan yang jelas mengenai manfaat NIB
dan penjelasan bahwa legalitas usaha dapat membuka peluang, bukan hanya menambah beban finansial. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, bagaimana apabila seseorang memiliki NPWP tapi dia belum memiliki pekerjaan? Dan jika orang tersebut sudah memiliki pekerjaan, apakah dia perlu membuat ulang NPWP? Jawabannya adalah seseorang yang memiliki NPWP meskipun belum bekerja tetap dapat menggunakannya saat mulai bekerja. Tidak perlu membuat ulang NPWP, namun perlu dilakukan pembaruan data jika terdapat perubahan informasi seperti jenis pekerjaan atau penghasilan, agar data pajak tetap sesuai. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 2. Jika proses pengurusan izin ekspor dipercepat dengan memenuhi semua syarat sejak awal, bagaimana dampaknya terhadap waktu pengiriman pertama ke luar negeri? Jawabannya adalah percepatan proses izin ekspor memungkinkan perusahaan mengirim barang lebih awal, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi di pasar internasional. Proses yang efisien juga membantu menekan biaya operasional dan membuat perencanaan produksi lebih optimal, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, jelaskan bagaimana proses penerbitan NIB melalui sistem OSS dan kementerian mana yang menjadi koordinator utamanya. Yang pertama yaitu melalui sistem OSS, yaitu Online Single Submission. Kedua, permohonan mengisi data usaha dan mendapatkan NIB secara otomatis setelah verifikasi. Koordinator utama yaitu Kementerian Investasi atau BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kedua, bagaimana prosedur pembuatan NPWP untuk WNA yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Domisili Usaha. Yang kedua, melampirkan dokumen berupa akta pendirian BUT, surat keterangan domisili, NPWP penanggung jawab, dan izin usaha. Kemudian, NPWP diterbitkan atas nama BUT sebagai subjek pajak. Yang ketiga, sebutkan 2 intensif yang dapat diperoleh perusahaan setelah memiliki izin usaha ekspor jasa resmi dari pemerintah. Yang pertama ada kemudahan fasilitas fiskal, pengurangan beban pajak ekspor. Yang kedua ada akses prioritas, yaitu percepatan layanan kepabeanan dan kemudahan prosedur ekspor. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi dan legalitas usaha melalui dokumen NIB, NPWP, dan surat izin ekspor melalui pondasi penting bagi pelaku usaha, khususnya di industri furniture. Proses penerbitan NIB melalui sistem OSS memberikan kemudahan dan efisiensi dalam legalisasi usaha dengan Kementerian Investasi atau BKPM sebagai koordinasi utama. NPWP berfungsi sebagai identitas perpajakan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha maupun WNA yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri. Sementara itu, surat izin ekspor menjadi syarat utama bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor, memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, serta mempermudah akses ke pembiayaan dan program pemerintah. Kepatuhan tersebut, regulasi dan kelengkapan legalitas tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara transparan dan berkelanjutan. Berikut merupakan sumber referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan tugas mata kuliah ini. Sekian dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada salah pengucapan, penyebutan, maupun penulisan dalam pembuatan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.